Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Oktaviana. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 5 kelompok 4. Pada kali ini saya akan membahas mengenai anti korupsi. Pertama, deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan ini memfasilitasi peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui pembelajaran nilai-nilai dan aktualisasinya. Untuk tujuan atau hasil belajar, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata diklat anti korupsi, diharapkan peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat 1. Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan. 2. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi. 3. Menjelaskan internalisasi dan pembangunan sistem integrasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Masuk ke materi pertama, sadar anti korupsi. Dimulai dari pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Untuk nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9. Pertama, kejujuran. Artinya sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian. Artinya dapat berdiri di atas kaki sendiri, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Keempat, kedisiplinan. Artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kelima, tanggung jawab. Artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Keenam, kerja keras. Artinya ketekunan, keteguhan, pantang mundur. Ketujuh, kesederhanaan. Artinya gaya hidup seseorang yang tidak boros, sesuai dengan kemampuannya dan bisa memprioritaskan mana kebutuhan atau hanya keinginan. 8. Keadilan. Artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak. 9. Keberanian. Artinya tindakan yang berani mengatakan kesalahan, membela, dan bertanggung jawab. 7 jenis korupsi. Pertama, korupsi transaktif. Artinya, korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi ekstroaktif. Artinya, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif. Artinya, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Keempat, korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Kelima, korupsi autogenik, yaitu artinya korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan diri, pengetahuan, dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Keenam, korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. 7. Korupsi defensif. Artinya, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, 1. Tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kedua, tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Ketiga, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Keempat, tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7. Pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap-menyuap. 3. Pemerasan.
keempat, perbuatan curang, kelima, penggelapan dalam jabatan, keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, ketujuh, gratifikasi. Lanjut ke niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan menghasilkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Lanjut ke materi yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, ada tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya, penanaman nilai dan integritas. Yang pertama, kesediaan terhadap integritas, yaitu ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Yang kedua, identifikasi integritas, artinya meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh integritas. Ketiga, internalisasi integritas, yaitu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Lanjut ke bangun sistem integritas. Terbagi menjadi dua. Pertama, reframing kultur. Salah satu contoh reframing kultur adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadikan budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Kedua, ada shedding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Selanjutnya masuk ke terkaitan anti korupsi dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, ASN perlu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, agar tercapainya negara yang bebas dari korupsi. Selanjutnya, refleksi nilai-nilai internalisasi atau testimoni. Implementasi nilai anti korupsi yaitu dengan cara bersikap dengan berperilaku yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dapat mengamalkan sikap spiritual pada diri, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan tempat tinggal maupun kerja. Sekian materi anti korupsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.